Oke, kali ini kita akan belajar soal tentang hukum Newton. Saya punya satu soal, sebuah benda bermasa 1 kg bergerak mendatar dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian diberikan gaya sebesar 2 Newton selama 10 sekon juga, searah dengan gerak benda. Besar kecepatan benda setelah 10 sekon adalah, sebelum kita mengerjakan, langkah pertama yang harus kita pahami adalah konsepnya, konsep. Ini misalnya saya punya sebuah benda. Bendanya bergerak dengan kecepatan V0 sama dengan 10 meter per sekon. Bendanya ini bermasa 1 kg. Ini bendanya bergerak. Saya asumsikan bergerak ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan, Kak? Nggak ke kiri. Terserah ya, ini boleh. Kamu boleh ke kiri, boleh ke kanan. Kalau saya lebih suka ke kanan. Yang penting itu arahnya mendatar. Sudah, ini saya asumsikan arahnya ke kanan. Setelah itu ada sebuah gaya nih, diberikan gaya sebesar 2 Newton selama 10 detik. Ini saya misalkan kayak gini, ini posisi kedua ya. Ini diberikan gaya yang searah dengan gerak bendanya. Gerak bendanya kan tadi ke kanan, berarti gayanya juga ke kanan 2 Newton selama 10 detik. Jatuh. Bendanya bergerak, terus habis itu ada gaya. Gaya itu boleh berupa tarikan, boleh berupa dorongan. Ada gaya sebesar 2 Newton selama 10 detik. Otomatis ketika dia diberikan gaya seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau benda itu mengalami sebuah gaya, maka kecepatan benda itu akan berubah. Karena di situ nanti muncul percepatan. Seperti itu ya. Makanya di sini yang ditanyakan adalah besar kecepatan benda setelah 10 sekon. Itu ya. Oke. Sampai sini paham ya? Sebelum kita mencari kecepatan, maka kita harus mencari nilai A dulu. A itu percepatan. Kenapa, Kak, kita harus nyari A dulu? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau benda mengalami gaya, sudah pasti di situ ada namanya percepatan. Percepatan itu yang membuat sebuah benda mengalami perubahan kecepatan tadi. Ini kecepatan awalnya segini, nanti kecepatan akhirnya berapa, sekian, tergantung percepatannya. Oke, nyari percepatan itu dari rumus apa, Kak? Dari rumus hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. F-nya kan sudah diketahui, kita tinggal masukkan aja. 2 sama dengan masanya 1, A-nya ya A. A sama dengan 2 dibagi 1, berarti 2 meter per sekon kuadrat. Percepatannya adalah sekian, 2 meter per sekon kuadrat. Setelah kita mencari percepatan, kita pahami dulu nih dari kasus ini sebelum kita nyari kecepatannya. Dari kasus ini tuh dia termasuk GLB atau GLBB. GLB atau GLBB itu apa, Kak? GLB itu gerak lurus beraturan, kalau GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Pada kasus ini tuh kira-kira dia GLB atau GLBB. Kita lihat dulu di bagian kecepatannya. Karena di sini ada perubahan kecepatan yang disebabkan oleh gaya tadi, makanya dia termasuk ke dalam kasus GLBB karena berubah. Kalau nilainya kecepatannya konstan, dia termasuk GLB. Kalau ini kan dia berubah. Kenapa berubah? Karena adanya gaya. Karena ada percepatan tadi. Itu makanya dia termasuk kasus GLBB. Kita pakai GLBB. Di dalam GLBB itu ada 3. Ini langsung aja ya. Saya tuliskan. Untuk mencari nilai V pada gerak lurus berubah beraturan, itu sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. V0 itu adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, T adalah waktunya. Di sini kita sudah punya nih komponen semuanya. Tinggal kita masukkan aja. V sama dengan V0-nya itu berapa? Kecepatan awalnya adalah 10. Ditambahkan A, percepatannya itu berapa? A tadi 2. Terus T-nya itu berarti 10 sekon. 10. V sama dengan 10 ditambah 2 kali 10 adalah 20. V sama dengan 30 meter per sekon.
Jadi, kecepatannya setelah diberikan gaya sebesar 2 Newton selama 10 detik itu kecepatannya berubah menjadi 30 meter per sekon. Nah, sekedar informasi saja. Jadi kalau di dalam gerak itu ada dua macam. Satu kinematika, satu dinamika. Kalau kinematika itu dia mempelajari gerak, tapi tidak dipelajari itu sebab bergerak itu karena apa, nggak dipelajari. Kalau dinamika mempelajari gerak benda, tetapi dicari sebabnya itu apa. Kayak ini contoh dari dinamika. Untuk perbedaannya lebih lanjut di video selanjutnya ya.